Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dan seterusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik di dalam hati kita untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan masuki pembahasan yang baru dalam kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, yaitu pembahasan tentang beriman dengan kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar serta adab-adabnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf maksudnya adalah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah melarang dari kemungkaran. Amar ma'ruf maksudnya adalah memerintahkan dengan kebaikan, wa nahi mungkar maksudnya adalah melarang dari kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengapa amar ma'ruf nahi mungkar ini dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip akidah? Seorang mukmin wajib meyakininya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama kaum muslimin untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bentuk peduli seorang mukmin terhadap saudaranya adalah senantiasa mengarahkan saudaranya kepada apa saja yang bermanfaat bagi diri mereka dan melarang mereka dari perkara-perkara yang bisa merusak dan membinasakan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya ini merupakan bentuk kecintaan kepada sesama muslim. Dan kita ketahui bahwasanya di antara bentuk keimanan, tuntutan keimanan adalah mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya.
Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana seorang mukmin mencintai untuk dirinya, dia berada di atas kebaikan dan dia terselamatkan dari keburukan-keburukan, maka demikianlah dia harus inginkan hal tersebut ada pada saudaranya, yaitu dia inginkan saudaranya berada di atas kebaikan dan saudara tersebut terselamatkan dari keburukan-keburukan. Nah, oleh karenanya tuntutan dari keimanan tersebut mengharuskan seorang mukmin dia harus memerintahkan saudara-saudaranya tersebut kepada kebaikan-kebaikan yang itu akan membawa kepada kebaikan saudara-saudaranya. Demikian pula melarang dan mencegah mereka dari keburukan-keburukan yang akan menimpa mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya pembahasan ini dimasukkan ke dalam pembahasan akidah dan keimanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini kita akan tahu dan sadar ternyata amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak sesama kaum muslimin, saudara seiman itu kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan keburukan, ini ternyata termasuk bentuk kepedulian. Ini ternyata merupakan bentuk keimanan, tuntutan keimanan, demikian. Dan perlu kita ketahui ya, agama kita itu dibangun di atas nasihat. Nah, oleh karenanya nasihat tersebut, yang nasihat itu tidaklah dikatakan nasihat kecuali berasal dari kata an-nushu, yang maknanya adalah ketulusan, Nah, oleh karenanya di dalam pemberian nasihat, dan itu adalah mengajak ya kepada kebaikan, begitu juga mencegah dari keburukan, maka ini harus atas dasar ketulusan dan keikhlasan, demikian ya. Dan tentunya juga menempuh adab-adab yang baik, akhlak yang baik. Oleh karenanya kita akan jelaskan insyaallah taala ya amar ma'ruf nahi mungkar ini beserta dengan adab-adabnya insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin sebahagian kita kaum muslimin ya dahulu mendengar kalimat amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu menakutkan ya. Yaitu di sana ada sikap ketegasan, di sana ada sikap kekasaran ya. Di sana ada pencegahan terhadap kesenangan-kesenangan ya. Begitu juga di sana ada ya pemaksaan terhadap ketaatan-ketaatan, demikian. Nah, ini sesungguhnya pola pikir yang keliru tentunya ya. Tentunya di sini ada mindset ya, kesalahan dan kekeliruan dalam pola pikir. Nah, ini harus diluruskan. Mestinya ketika kita mendapatkan ungkapan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka di sini sesungguhnya ada tuntutan keimanan. Ya. Di sini merupakan bentuk kepedulian. Oleh karenanya ketika saudara kita ternyata dia melakukan salah satu upaya amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus berikan tanggapan kebaikan. Ya. Bahkan kita support. Nah, apabila hal tersebut diarahkan kepada kita, maka kita berbaik sangka kepadanya bahwasanya saudara kita ini sedang peduli dengan kita. Saudara kita ini sedang berempati dengan kita. Dia inginkan kebaikan untuk kita dan dia khawatirkan keburukan menimpa kita. Demikian seperti itu seharusnya dan semestinya ya, yang harus ada di benak kita. Demikian. Nah, begitu juga ketika kita hendak beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap saudara kita, maka kita pun
kita dasari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dengan penuh kelemah lembutan, dan itu atas dasar kasih sayang, dan itu merupakan tuntutan keimanan, ya, dan harus dengan ketulusan, karena amar ma'ruf nahi mungkar termasuk nasihat. Ad-dinun nasihah, kata Nabi SAW, agama itu adalah nasihat, demikian, yaitu bentuk ketulusan. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ketulusan wahai Rasulullah? Lillahi, untuk Allah, tulus untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya, tulus terhadap pelaksanaan apa yang tertera di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wali rasuli, dan untuk rasulnya, yaitu tulus mentaati rasulnya. Kemudian wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan tulus juga untuk memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta mayoritas, ya, keseluruhan dari kaum muslimin seluruhnya, demikian. Jadi penuh dengan ketulusan. Baik, sehingga dalam ketulusan ini, ya, dengan ketulusan ini dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dengan ketulusan ini akan menuntut orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu menempuh adab-adabnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan mulai, ya, penjelasan bahwasanya wajib, ya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Seorang muslim mukmin mengimani tentang wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itu kewajiban atas setiap muslim yang diberikan beban syariat, kemudian mampu, ya, untuk melakukan, dan dia mengetahui tentang kebaikan-kebaikan, lalu dia ajak saudaranya, ya, untuk melakukan kebaikan, ya. Begitu juga dia mengetahui tentang perkara-perkara keburukan, maka dia ajak saudaranya untuk, ya, meninggalkannya, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bila seorang mukmin mendapati saudaranya meninggalkan kewajiban, maka dia pun mengajaknya untuk melakukan kewajiban tersebut. Ketika ia melihat saudaranya meninggalkan kebaikan-kebaikan, maka dia memotivasi saudaranya tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan tersebut. Sebagaimana ketika dia melihat saudaranya melakukan keburukan-keburukan dan dosa-dosa, larangan-larangan, ya, kemungkaran-kemungkaran, ya, dan dia mengetahui itu kemungkaran, maka dia pun, ya, berdasarkan kemampuan dan diiringi dengan adab-adabnya, maka dia pun, ya, berusaha untuk merubahnya dengan cara yang baik, yaitu mencegah saudaranya dari kemungkaran tersebut. Baik itu dengan kekuasaannya bila dia memiliki kekuasaan tersebut, atau dengan lisannya apabila dia mampu untuk menjelaskannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, seorang mukmin meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bentuk kewajiban agama yang paling mulia, ya, termasuk kewajiban agama yang paling mulia setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut di dalam Al-Qur'an yang diiringi dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Perhatikan, Allah mengatakan yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang lainnya. Ya. Kalian memerintahkan dengan kebaikan-kebaikan dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beriman, ya. Beriman kepada Allah, kemudian, ya, menyertakan
ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini kewajiban agama yang agung. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan dalil-dalil yang lain, ya. Dalil-dalil yang lain, ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan, nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak, ya, yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan manusia dengan kebaikan, ya, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan, ya, Allah perintahkan dengan bentuk, ya, penyertaan ada lamul amr, ya, wal takum, ya, hendaklah ada. Ini perintah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Cuma memang para ulama berbeda pendapat, apakah perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fardu ain ataukah fardu kifayah, ya. Perintah ini apakah perintah yang sifatnya wajib ataukah sifatnya anjuran? Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah wajib, bukan sunnat. Ada yang mengatakan sunnat, ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, maka itu wajib pun terbagi dua, ya. Ada yang mengatakan berpendapat itu fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, mengajak manusia kepada kebaikan, ya, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan dan kemungkaran, maka ini adalah, ya, upaya untuk mendatangkan, ya, atau mendapatkan keberuntungan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi beruntung orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena ini akan, ya, tercegahnya, ya, keburukan-keburukan. Ya, kita katakan, ya, kalau seandainya keburukan-keburukan tersebut, ya, ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah semakin merebaknya keburukan-keburukan itu, ya. Keburukan-keburukan ini apabila merebak, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini akan dicontoh oleh orang lain, kemudian akan seterusnya berkembang, dan masyarakat akhirnya pun jatuh kepada keburukan keseluruhan. Maka tidak tersisa kecuali keburukan, sehingga ini akan menghalalkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 117, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 117, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah pantas bagi Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghancurkan negeri-negeri secara zalim atau dikarenakan kedzaliman mereka yang mereka lakukan tersebut. Wa ahluha muslihun, sementara penduduknya itu melakukan perbaikan. Apa bentuk perbaikan? Yaitu memperbaiki masyarakat dengan mereka mengajak sesama mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memerintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan,
mencegah mereka dari keburukan-keburukan. Nah, ini merupakan bentuk perbaikan. Nah, bila ada orang-orang yang seperti ini di satu negeri, maka ketahuilah penduduk negeri tersebut sedang melakukan perbaikan. Maka tidak layak Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan kehancuran kepada mereka, menimpakan azabnya kepada mereka dalam kondisi mereka itu melakukan perbaikan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Anfal ayat 33, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pantas Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dalam kondisi mereka beristighfar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu negeri, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk memperbaiki umat ini, mengajak mereka kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepada ketaatan, mencegah mereka dari keburukan, melarang mereka dari kemungkaran. Bila ada Rasulullah yang punya tugas seperti ini, dan tentunya disamakan dengan itu adalah orang-orang yang bertugas seperti Rasulullah ini, atau orang yang mengambil tugas Rasulullah ini, yang tadi sudah kita sebutkan di ayat sebelumnya, bahwasanya surah Hud ayat 117, ada orang melakukan perbaikan, maka Allah tidak layak untuk menghancurkan negeri tersebut, dan Allah tidak akan menimpakan siksanya kepada satu negeri, kepada manusia-manusia yang mereka di sana ada orang-orang yang melakukan perbaikan, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, memerintahkan mereka kepada ketaatan-ketaatan, mencegah mereka dari keburukan-keburukan, melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini keuntungan yang besar yang didapatkan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka dengan siksa dunia tentunya secara merata demikian. Begitu juga itulah merupakan bentuk firman Allah atau bukti dari firman Allah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini akan mendatangkan keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Karena sesungguhnya memang kezaliman apabila dilakukan secara merata, sebuah dosa apabila dilakukan secara terang-terangan maka ini akan mengakibatkan bala musibah yang akan menimpa kepada manusia. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah berfirman, dan takutlah kalian terhadap ujian, cobaan, siksaan atau kita katakan adalah musibah yang tidaklah hanya menimpa
orang-orang yang berbuat dolim di antara kalian secara khusus. Lihat ini, ya. Allah katakan, takutlah kalian terhadap ujian, cobaan, itu musibah maksudnya, ya, yang tidaklah menimpa orang-orang yang berbuat dolim secara khusus. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu keras, ya, sanksi hukumannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kapankah ketika musibah tersebut, ya, itu tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim secara khusus saja? Kapankah? Yaitu ketika, ya, ketika kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran tersebut dibiarkan. Kemungkaran-kemungkaran tersebut, ya, dibiarkan, ditampakkan, dan tidak ada, ya, tidak ada satupun dari manusia yang mengingkarinya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ungkapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, demikian pula Imam Al Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 679. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi." Apabila telah tampak zina dan riba, zina sudah tampak, tak lagi sembunyi-sembunyi orang melakukannya, tak ada lagi orang yang mengingkarinya, sehingga orang berani untuk melakukan secara jelas dan terang-terangan. Ini menunjukkan tidak ada, ya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ternyata orang tak malu lagi untuk melakukan zina secara terang-terangan. Idza dhaharu zina war riba, apabila telah tampak muncul zina dan riba. Lihat, ya, ini disebutkan zina dan riba. Jadi dua hal kalau muncul, ya, itu dua-duanya muncul dan jelas tanpa ada pengingkaran, tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, fi qaryatin, kata Nabi, di satu wilayah, faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi, maka sungguh mereka telah menghalalkan untuk diri mereka sendiri adab Allah. Lihat, ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar apabila dilakukan oleh seorang muslim untuk saudaranya, dan itu dengan adab-adabnya, maka hendaknya saudara muslim yang lainnya itu berprasangka baik dengan mereka. Bahkan, ya, mestinya yang ada hanyalah dukungan, ya. Namun tentunya pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dengan adab-adabnya, harus dengan adab-adabnya, demikian, ya. Maka orang-orang seperti ini harus didukung ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata amar ma'ruf nahi mungkar ini bila dilakukan, nah, ini akan menyebabkan, ya, terselamatkan satu wilayah tersebut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani juga, ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 6680 dari istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara su'u
fil ardi anzalallahu ba'sahu bi ahlil ardi wa in kana fihim qaumun salihuna yusibuhum ma asaban nasa summa yarji'una ila rahmatillahi wa maghfiratihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila keburukan itu telah tampak. Kenapa tampak? Karena tidak dicegah, tidak dilarang, maka muncul dia. Ini menunjukkan tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Apabila muncul keburukan-keburukan itu di permukaan bumi, ya, maka Allah turunkan siksanya bagi penduduk bumi tersebut. Walaupun, ya, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang saleh, maka menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lainnya. Lihat, jadi orang-orang saleh pun kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah manusia dari keburukan, yang terjadi adalah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka secara merata, termasuk kepada orang-orang soleh tersebut. Termasuk kepada orang-orang soleh tersebut. Akan menimpa mereka apa yang menimpa manusia pada umumnya. Summa yarji'un ila rahmatillah. Kemudian mereka akan kembali kepada rahmat Allah wa maghfiratihi, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, ini manfaat besar dari amar ma'ruf nahi mungkar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian kita pada pertemuan kali ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab, ya. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin, ya, bertanya. Hari ini kita tidak membuka layanan interaktif. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda lewat tulisan chatting WhatsApp ke nomor, ya, 0852 61 90 4177, ya, 0852 61 90 4177. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk, ya. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya, gimana kita melihat diri kita? Apakah kita riya ataukah sedang melakukan syiar? Misalnya saya lagi sedang berkuda, atau tahfidz, menghafal, atau pengajian, atau memanah, lalu kita mau share. Kadang hati bertanya, ini riya atau tidak ya? Tapi kalau tidak di-share, ya nanti hati kita bertanya-tanya, ini kan syiar, ya. Kenapa kok tidak di-share? Gimana ya Ustadz strateginya? Syukron. Ya, baik ya. Ini pertanyaan bagus ini, Masya Allah ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya riya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ar-riya
Riya itu adalah idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi 'alaiha fayuhmada 'alaiha. Ya, kita ulangi. Riya itu adalah idharul ibadati, yaitu menampakkan ibadah liqasdi ru'yatin nas, ya, untuk tujuan dilihat manusia, fayuhmada 'alaiha, lalu dia dipuji karenanya. Baik, inilah dia disebut dengan riya. Ya, tujuannya adalah dilihat, lalu akhirnya adalah keinginan dipuji. Demikian. Itu riya. Yang semisal dengan itu adalah sum'ah. Sum'ah. Namun sum'ah ini melibatkan bukan penglihatan, tapi melibatkan ya indera pendengaran. Seperti orang yang membaca Al-Qur'an, ya, yang ingin diperdengarkan, ingin dengar orang lain, ingin diperdengarkan kepada orang lain, lalu dia dipuji karenanya. Demikian, ya. Nah, ini disebut dengan sum'ah. Keduanya sama-sama bisa menggugurkan dan membatalkan pahala ibadah yang terjangkiti riya atau sum'ah tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu bagaimana dengan syiar? Syiar itu artinya menampakkan, ya, tapi tujuannya adalah untuk motivasi. Baik. Nah, tentunya ditinjau dari niatnya. Perbedaan kedua hal ini adalah niatnya. Niatnya. Hanya saja memang sulit, ya, sulit untuk bisa menjaga dan mengendalikan niat itu, karena sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang dari ulama, ya, kalau tidak salah namanya adalah Sufyan, seorang tabi'in, ya, Sufyan ibnu Uyainah, ya, atau Sufyan As-Sauri, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagiku untuk aku kendalikan ketimbang niatku, karena sesungguhnya dia itu berbolak-balik. Memang, ya, kita katakan bahwasanya niat ikhlas itu berat, karena niat itu letaknya di dalam hati. Hati tidaklah dikatakan hati kecuali dia disebut dengan qalbun, dan dia punya sifat taqallubun, yaitu berbolak-balik. Untuk saat ini okelah kita bisa untuk ikhlas, ya, dengan maksud tadi untuk motivasi, ya, syiar, ya. Tapi ternyata berikutnya kita ini malah riya. Demikian, ya. Sebuah ibadah dilakukan tujuannya untuk motivasi, maka tentunya dia ditampakkan, ya, ditampakkan. Oleh karenanya Allah pernah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah-sedekah kalian itu baik, maksudnya adalah untuk motivasi. Tapi yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayiatikum. Namun apabila kalian sembunyikan sedekah tersebut, lalu kalian berikan kepada orang fakir miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Kenapa lebih baik? Karena dia lebih menjaga hati, dan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan kalian. Demikian, seperti itu, ya. Tidak masalah untuk menampakkan sebuah ibadah dengan maksud untuk motivasi, ya. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, permasalahannya adalah begini, sanggup nggak kita untuk menjaga seterusnya keikhlasan tersebut? Kalau tidak sanggup, sementara sekaliber Sufyan As-Sauri saja rahimahullahu taala itu merasakan berat. Lalu bagaimana kita merasakan tenang, ya? Maka lebih aman memang menyembunyikan ibadah tersebut, tidak menampakkannya, menyembunyikan ibadah tersebut, tidak menampakkannya. Nah, masalahnya kita ingin motivasi. Nah, ada trik, ada cara bagaimana kita, ya,
memotivasi orang lain, yaitu dengan cara kita menyampaikan motivasi dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita memberikan motivasi dengan kita sendiri yang melakukan ibadah itu. Karena apabila kita yang melakukan sendiri ibadah tersebut, yang terjadi adalah kita khawatirkan kita jatuh kepada riya. Ya. Nah, caranya adalah kita motivasi kaum muslimin, orang lain untuk melakukan ibadah tersebut tanpa harus menunjukkan ibadah kita. Kan bukan satu-satunya untuk memberikan motivasi harus menunjukkan ibadah yang kita lakukan, bukan. Bukan satu-satunya motivasi itu, syiar itu, ya, dengan cara ya kita syiar maksudnya menunjukkan kepada orang agar orang termotivasi, ya. Kalau syiar itu, kalau kita lakukan itu sudah syiar sesungguhnya, ya. Contohnya ketika kita sedang berkuda, atau ketika kita sedang melakukan amal ibadah, bukankah itu sedang syiar, ya? Baik tampak ataupun tidak tampak bagi orang lain, ya. Contoh kita ingin syiar, contohnya memanah, berkuda dan yang lainnya, ini merupakan sunnah Nabi. Nah, dengan kita banyak berkunjung kepada orang ketika itu, berkunjung kepada di tempat berkuda tersebut, bukankah ini semakin akan membuat motivasi bagi orang lain untuk apa? Untuk hadir. Ternyata apa? Tempat berkuda ini banyak pengunjungnya, tanpa kita harus share. Tapi dengan kehadiran kita saja itu sudah syiar. Karena seterusnya bertahan demikian. Tanpa kita harus memfoto diri kita, menampakkan kegiatan ya kebaikan kita tersebut kepada orang lain, memfotonya, menguploadnya di sosial media. Nah, ini kekhawatiran tidak ikhlas. Ya. Lalu bagaimana? Iya, cukup hadir, ya, itu sudah membuat semarak, ya, sunnah Nabi tersebut, ya. Apa saja dari sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan tanpa kita mengupload, ya. Lalu bagaimana kita motivasi orang lain? Ya, kita motivasi orang lain dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti ketika orang lain yang melakukannya, kita tinggal ya foto, tentunya tanpa ya menampakkan auratnya, dan jangan pula wanita pula yang kita foto, kan begitu, ya. Foto kegiatannya lalu berikan motivasi sedikit dengan kata-kata kita, ya, seperti itu. Tanpa kita harus sendiri yang melakukannya, tanpa kita harus sendiri pula yang menampilkan foto kita ketika melakukan hal tersebut, demikian, ya. Nah, ini bentuk motivasi, bentuk syiar pula, demikian. Bentuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, hidayah, ya, kebaikan, ketaatan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu sedikit pun. Lihat, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah, ya, mudah untuk kita cari di mana di media sosial. Contohnya kita ketik saja mungkin apa sih kegiatannya, contohnya hadis tentang berkuda, begitu, hadis tentang memanah, ya. Nah, hadis ini ya kita sertakan di mana, di foto kegiatan orang lain yang melakukan berkuda atau memanah, seperti itu. Contoh begitu juga ya, kita ketika ingin motivasi orang untuk melakukan qiyamul lail, tanpa harus kita foto sendiri, kita melakukan sholat malam, kita foto begitu ya. Masya Allah, ini kurang kerjaan orang ini, ya. Kan nggak mesti seperti itu. Kita tunjukkan ya amal kebaikan kita. Begitu juga ketika kita sedang ngaji, ya, kita foto kita sedang ngaji, nih foto selfie dengan ustadznya, ustadz fulan yang sedang tenar, begitu ya, sedang naik daun, ya.
Atau ketika kita baca Quran, kita foto, ya, atau kita videokan, masya Allah, tidak perlu yang seperti itu, ya. Apakah ini syiar? Bisa syiar, tapi bisa jatuh kepada riya. Tergadailah amal kita, bisa hangus amal kita, rugi kita. Kita bisa beramal dan kita bisa juga motivasi orang lain. Amal kita sembunyikan, motivasi kita buat. Kita inginkan manusia itu beramal seperti apa? Salat malam, ya. Maka contohnya kita ambil gambar, ya, foto yang bisa diupload salat qiyamul lail. Nanti ada gambar contohnya kegelapan malam di mana ada contohnya orang yang sedang salat, ya, dalam kegelapan. Nah, lalu kita ambil, tinggal kita ketik saja contohnya di mana, di internet kita foto kita ambil, kita ketikkan hadis tentang salat malam, lalu kita ambil yang penting sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim contohnya, lalu kita sematkan, lalu kita upload. Nah, begitu di media sosial kita. Seperti itu caranya, itu triknya, ya. Jadi amal ibadah kita yang telah kita lakukan itu aman, ya, dari riya, ya, tanpa kita harus upload dan kita beritahu orang lain, aman dari riya dan sum'ah, sudah. Kemudian kita bersama dengan itu bisa melakukan motivasi kepada orang lain. Lakukan seperti ini, insya Allah Ta'ala, ya, ini aman dan insya Allah kita mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Ustadz izin bertanya, saat ini saya di Jawa bekerja dan saat ini di Jawa sedang ada PPKM darurat terkait dengan COVID, sehingga sebagian masjid ada yang buka dan ada yang tutup. Jadi saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Dan apakah dibolehkan untuk sholat di rumah sementara? Bolehkah sholat di rumah sementara sampai wabah COVID kembali normal, Ustadz? Karena saya takut dan khawatir apabila terinfeksi COVID apabila sering di luar, Ustadz. Alhamdulillah, saya kerjanya dari rumah saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sang penanya beserta dengan keluarga dalam kondisi sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan di mana saja berada, begitu juga kaum muslimin seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya dalam hal ini, ya, sholat berjamaah di masjid, ya, para ulama kan berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya. Bagi mengatakan fardu kifayah dan sunnah muakkadah, nah tentunya di sini, ya, dengan PPKM dan kekhawatiran untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, nah ini tidak masalah untuk melakukannya di rumah karena kekhawatiran, ya, tertular virus COVID ini dengan izin Allah tentunya, ya. Adapun bagi yang berpendapat fardu ain sholat berjamaah di masjid itu, maka disinilah yang terjadi perbedaan pendapat, ya. Makanya oleh karenanya kita dapatkan para ustadz-ustadz, ya, ahlus sunnah wal jamaah, ustadz kita, mereka pun berbeda pendapat demikian, ya. Wallahu ta'ala alam.
Saya pribadi ketika ditanya seperti ini, maka tentunya tadi dengan merinci ya. Tapi kalau saya ditanya pendapat pribadi, ya bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kalau saya pribadi tetap condong untuk sholat berjamaah di masjid kalau saya, ya. Kalau saya ditanya, maka saya pribadi pelaksanaan saat ini saya tetap sholat berjamaah di masjid, ya. Ya dengan protokol kesehatan tentunya, seperti memakai masker, ya, kemudian senantiasa menggunakan pakaian yang berbeda, contohnya dalam rumah dengan di luar rumah, ya. Kemudian begitu juga senantiasa mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, ya, seperti itu, ya. Kemudian mengurangi interaksi dengan orang, ya, interaksi dengan orang jika tidak penting, mengurangi ya kegiatan di luar rumah ya kalau tidak penting, demikian seperti itu, ya. Nah barangkali juga bagi sang penanya untuk bisa segera ya melakukan vaksinasi, ya, salah satu upaya yang saat ini secara qadari, secara takdir ini bisa untuk ya mencegah terjadinya persebaran dan penularan, ya, atau tertularnya virus COVID ini, ya. Salah satu usaha saja kita katakan, walaupun ya ada juga orang yang terkena orang yang sudah vaksin itu terkena COVID, ya, penyakit COVID juga, ya. Tapi ini merupakan salah satu usaha dikarenakan ya menurut penelitian ya ketika sudah vaksin, nah ini lebih kuat insyaallah taala. Ini menurut keterangan para dokter ahli tentunya. Demikian wallahu taala alam. Kalaupun hendak mengambil pendapat sholat tetap di rumah, maka insyaallah taala ya saya katakan itu ada pendapat yang berfatwa demikian, pendapat para bahkan ulama, bukan hanya para ustadz, bahkan para ulama, karena masalah pandemi ini sampai ke luar negeri, ya, sampai kepada para ulama-ulama, ya, demikian. Maka tidak masalah ingin mengambil pendapat tersebut. Namun ya apabila ingin mengambil pendapat tetap wajib untuk ke masjid, maka ini pun tidak masalah insyaallah taala. Ya. Maka ini kembali kepada sang penanya sendiri. Yang jelas ya, keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, bahkan kalau bisa yang lebih safety, yang lebih ketat, ya, demikian. Masker yang lebih ketat, pakaian yang dipisahkan antara pakaian rumah dengan pakaian keluar rumah dengan pakaian dalam rumah, demikian, seperti itu. Ya, ini juga untuk kehati-hatian agar tidak tertularkan orang-orang yang dalam rumah itu ya lewat pakaian yang kita gunakan, tentunya dengan izin Allah, ya. Tetap kita yakini itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Namun kita hanya khawatir, ya, khawatir ternyata virus itu yang contohnya menempel pada pakaian kita, ya, kita pakai dalam rumah, sementara orang-orang yang dalam rumah itu ternyata aslinya steril, namun ternyata kita tidak steril, itu akhirnya bisa berpindah dengan izin Allah, ya, lalu Allah takdirkan untuk sakit. Nah ini tentunya kan kita tidak inginkan yang demikian. Oleh karenanya ini salah satu usaha dan cara kita untuk ya memutus mata rantai persebaran COVID, ya, virus COVID-19 ini, demikian, ya. Nah, cuci tangan senantiasa, ya, kemudian berganti pakaian, kalau bisa juga mandi barangkali, kan seperti itu. Nah, senantiasa ya barangkali bisa memakai hand sanitizer, ya, membawa hand sanitizer, demikian, ya. Silakan Anda memilih pendapat ini, demikian. Bagi Anda yang barangkali ingin mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya dengan tetap sholat ke masjid, ya, seperti itu, ketimbang ya ketetapan manusia untuk sholat di rumah, ya, Anda dahulukan untuk sholat ya di masjid karena itu perintah Allah dan Rasul, maka silahkan, tidak masalah. Tapi ingat, tetap jaga ya protokol kesehatan, ya.
Kalaulah contohnya Anda itu imunnya kuat, belum tentu orang lain itu kuat, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa jadi terinfeksi, demikian. Karena kita dapatkan juga secara penglihatan kita sesuatu yang bisa kita indra, banyak orang meninggal disebabkan Covid ini dengan izin Allah tentunya, ya. Seperti itu. Oleh karenanya ya kita harus ya berhati-hati. Ya, jangan sampai kita memudaratkan saudara kita. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, ingin bertanya. Saya punya teman, alhamdulillah juga seakidah. Dan juga dia ditunjuk sebagai imam. Dia ditunjuk sebagai imam masjid di tempat tinggal saya. Hanya saja dia belum bisa lepas dari rokoknya Ustaz. Yaitu maksudnya merokok, ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya tetap boleh bermakmum dengan dia sementara di masjid itu, sementara masjid yang lain itu banyak bid'ahnya. Baik, ya. Ini pertanyaan pertama, yaitu mana yang harus dipilih? Ya, apakah sholat di belakang makmum yang suka merokok, di belakang imam yang suka merokok, ataukah pindah masjid, demikian. Pertanyaan kedua, mana yang lebih utama, sholat di masjid yang jamaahnya sedikit tapi dia banyak sunnahnya, atau lebih banyak jamaahnya tapi banyak bid'ahnya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya di mana saja berada. Baik, ya. Ketahui bahwasanya memang merokok itu, ya, itu merupakan bentuk, ya, memudaratkan diri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Janganlah memudaratkan diri dan orang lain, ya, jangan memudaratkan diri dan orang lain, demikian, ya. Hadis ini hadis riwayat Daruqutni kalau tidak salah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dilarang kita memang untuk memudaratkan diri kita dan orang lain, ya. Untuk pribadi kita Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Dan merokok ternyata kata para ahli medis itu bisa membunuh diri, ya, bahkan merusak janin bagi wanita yang hamil. Begitu juga ternyata bisa menimbulkan kanker dan seterusnya, impotensi. Nah, ini tentunya mencelakakan diri, ya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah rokok menurut pendapat yang tepat adalah memang diharamkan. Baik, lalu bagaimana dengan seorang imam masjid yang suka merokok? Ya, kita katakan kalau dalam kondisi dia sholat jadi imam sambil merokok, ya jangan diikutin, ya, karena sholatnya batal. Sambil ya sholat jadi imam dia merokok, tentunya ini batal sholatnya, jangan diikutin yang seperti ini. Tapi kalau dia sholat, ya, dan di luar sholat dia suka merokok, ketahuilah sesungguhnya bila keimaman dalam sholatnya itu telah terpenuhi, seperti contohnya syarat-syarat yang terpenuhi, ya, ya dia bacaannya bagus, dia paham tentang sholat tersebut, ya, hanya saja ya dia masih suka merokok, maka kita katakan, ya, kemaksiatannya itu untuk dirinya sendiri. Kalau kita mampu untuk bisa menasihatinya, maka nasihati dia agar dia berhenti dari kemaksiatan tersebut, demikian. Adapun dalam sholat, maka ini terkait dengan apa yang tampak ketika itu, ya. Kemaksiatannya di luar sholat itu kembali kepada pribadinya, maka tidaklah memberikan pengaruh bagi sholatnya, insyaallah taala, demikian. Bahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ditetapkan bahwasanya sihhatu, ya, al-imamil fasiq, yaitu sahnya seorang imam, ya, atau sihhatu imamatil fasiq, yaitu sahnya keimaman seorang yang fasik. Maksudnya orang yang berbuat kemaksiatan, yang suka berbuat kemaksiatan, itu sah kalau jadi imam, itu maksudnya sah, ya. Walaupun kita katakan ya tidak afdol kalau seandainya masih ada orang lain yang
lebih baik ketimbang dirinya, demikian ya. Hanya saja sah salatnya, begitu juga sah salat makmumnya, demikian ya. Seperti itu. Ya. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan kedua, mana yang lebih afdol ya? Maka kita katakan dilihat keafdolan yang lain, karena bisa jadi satu keafdolan ini bisa jadi dikalahkan dengan keafdolan yang lain. Seperti contohnya saf yang banyak itu memang afdol, ya, saf yang banyak memang afdol ketimbang saf yang sedikit, ya. Satu masjid kalau sholatnya safnya banyak itu afdol ketimbang saf yang sedikit, demikian, ya. Tapi dari sisi bacaan imamnya bisa jadi, ya, yang sedikit tadi bacaannya lebih bagus, ya. Bahkan imam tersebut lebih layak memang untuk jadi imam ketimbang makmum yang ada. Maka ini lebih afdal ketimbang contohnya kalau di masjid yang banyak safnya tapi ternyata ya rusak bacaannya. Demikian, ya, seperti itu. Maka ini tinggal dilihat hal-hal pendukung yang lainnya. Keafdalan itu banyak sekali, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini beserta dengan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kesalahan maka tinggalkanlah. Kemudian sebelum kita akhiri seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para kaum muslimin seluruhnya, para pemirsa dan para pendengar sekalian, mari kita berdonasi, menyisihkan, mengeluarkan sebagian harta kita untuk, ya, kita arahkan dalam pembebasan lahan yang nantinya di lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Dan tersisa kekurangan dananya 4,2 miliar. Ini masih banyak. Silahkan, ya, bila kita menginginkan aset akhirat, ya, kita memiliki aset akhirat, maka silahkan arahkan sebagian harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga kita semua termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.